hari ini kita belajar pecahan. Nah, ada sebuah lingkaran. Oke lah, kita anggap pizza. Nah, jika pizza ini hanya dimakan oleh satu orang karena dia congok, maka berarti hanya dibagi untuk satu orang. Satu per satu sama dengan satu. Nah, per itu sama artinya dengan bagi. Per sama artinya dengan bagi. Nah, jika pizza yang tadi dibagi terhadap 2 orang, maka beda lagi. Tadi kan dibagi satu, dibagi ke satu orang, dimakan satu orang nih. Nah, yang kedua dibagi ke 2 orang. Nah, dibagi 2. Maka bentuk pecahannya satu separuhnya disebut 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. Setengah. Atau bisa juga disebutkan 1/2 atau 1/2 boleh juga ya. Nah, jika dibagi ke 3 orang, dibagi 3, maka seperti ini kira-kira. Oke, dibagi 3. Oke. Nah, kita bisa tuliskan bentuk pecahannya 1/3. 1/3 per 3 sama dengan 1/3. Oke, 1/3. 1 dibagi 3. Nah, jika dibagi 4 orang, ini murah hati yang punya, jadi dibagi ke 4 orang. Oke, dibagi 4. Maka 1/4 sama dengan, kita baca 1/4. 1/4 sama dengan, kita boleh bilang juga 1/4. 1 dibagi 4. Begitu. Oke, paham ya sampai sini ya pecahan ya. Per itu sama dengan bagi. Nah, dan seterusnya jika dibagi 8 atau berapa saja dia, kalau pizzanya 1, maka dia 1 per dibagi 1/berapa mau dibagi. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ya, kita lihat contoh bentuk angka ya. Nah, contoh. Contoh soal penjumlahan pecahan. Contoh soal penjumlahan pecahan. Misalnya setengah atau 1/2. 1/2 ini namanya satunya kita sebut pembilang. Nah, 2-nya yang di bawah kita sebut penyebut. Nah, kalau di atas namanya pembilang, kalau di bawah namanya penyebut. Oke, kita jumlahkan dulu ya. Contohnya misalnya, tapi sebelumnya kita ingat, penjumlahan itu bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, misalnya 1/2 tambah 1/2. Oke, ini contohnya ya. Misalnya 1/2 × 1 = 1. 1/2 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1. 1 × 1 = 1
Setengah 1/2 tambah 1/2. Nah, setengah ditambah setengah, kita bayangkan aja pizza yang tadi. Berarti, nah, yang di atas ditambahkan dulu. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung ya, jadinya 2/2. Sama dengan 1. Ilustrasinya begini. Setengah pizza, setengah pizza ditambah setengah pizza lagi. Nah, jika disatukan, maka hasilnya adalah 1 pizza. Nah, begitu. Oke, paham ya? Nah, contoh berikutnya. Sepertiga ditambah sepertiga sama dengan, ini bisa langsung dijumlah. 1 tambah 1, 2. Per 3. Sepertiga tambah sepertiga sama dengan 2/3. Contohnya lagi, setengah ditambah 2/4 sama dengan berapa? Nah, 2 sama 4-nya kan belum bisa disatukan penyebutnya. Nah, yang satunya bisa kita sederhanakan yang 2/4. Nah, ini sama-sama dibagi 2 atas bawah, jadinya bagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Oke, jadinya setengah ditambah setengah itu sama dengan 2/2. Sama dengan 1 ya, sama dengan di atas tadi. Oke, paham kan? Oke, udah paham ya? Nah, kita buat contohnya. Ini dia contohnya yang lebih kompleks. 2/3 ditambah 1/2. Nah, itu penyebutnya kita samakan dulu. KPK 3 dan 2 itu, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya. Itu adalah 6. Oke, berarti 2 kali 2/6 tambah 1 kali 3/6. 6 itu dari mana? 6 itu 3 kali 2 ya. Nah, kita buktikan dulu. Nah, itu 4/6 kalau kita bagikan, atasnya bagi 2, bawahnya bagi 2, itu sama dengan 2/3. Sama kan? Sudah terbukti ya, berarti sama ya. Berikutnya, 1 kali 3, 3/6. Kita buktikan dulu nggak? 3/6 itu sama nggak dengan setengah? Oke, sama-sama dibagi 3, berarti 1, 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Oke, itu sama dengan setengah. Oke, sama ya, berarti sudah oke, udah bisa kita lanjutkan untuk menjumlahkannya. Nah, 2 kali 2, 4/6, tambah 1 kali 3, 3/6. Nah, penyebutnya sudah sama kan? Jadi sudah bisa kita jumlahkan. Sama dengan 7/6. Nah, mudah kan? Nanti diulang-ulang lagi. Oke, sekarang soal nomor 2. 4/5 tambah 5/4. Itu beda ya, 4/5 beda dengan 5/4. Oke, pembilang dan penyebutnya berbeda. Jadi kita cari dulu penyebutnya KPK-nya berapa? Itu 20, 5 kali 4. Nah, 4 dikali 4. Nah, kalau bawahnya kita kali 4, berarti atasnya juga harus dikali 4. Begitu dia. Nah, 4 kali 4 per 5 kali 4. Nah, 4 bagi 4 kan 1 ya. Terus ditambah 5/4. Nah, bawahnya kan 4, kita kali 5, berarti atasnya juga dikali 5. Nah, oke. Nah, kita samakan. Oke, kita buktikan dulu, udah benar belum? 4
kali 4 itu 4 dikali 4 itu sama dengan 16 ya. Oke, 16 per 5 kali 4, 20. Nah, sama-sama dibagi 4, berarti 4 per 5. Sudah sama ya kan? Dengan di sebelahnya. Sama, berarti sudah benar. Tambah 5 kali 5, 25 per 20. Nah, sama-sama dibagi 5. 5 per 20 bagi 5, 4. 5 per 4, sama kan? 5 per 4, berarti sudah sama, sudah oke. Nah, sudah bisa kita lanjutkan. 4 kali 4, 16 per 20 tambah 5 kali 5, 25 per 20. Nah, udah sama penyebutnya, jadi udah bisa dijumlahkan. Sama dengan, maaf ya, bukan. Oke, 41. 41 per 20. Oke, begitu dia. Mudah kan? Matematika itu nggak perlu dihafal. Yang penting prinsipnya aja diingat. Dicoba-coba lagi ya.